Bab 65. Li semanaja. Ibu kemana sih? Kok di dapur sepi? Gumam Hamim sambil berjalan masuk kamar Idris. Idris, gimana keadaanmu? Apa sudah baik kan? Tanya Hamim lalu duduk di kursi sebelah tempat tidur. Alhamdulillah, sudah baik kan mas? Tinggal menunggu kering jahitan di lengan saja. Terima kasih ya mas, atas perhatiannya. Ujar Idris. Sama-sama Idris. Apa kamu sudah lama ikut balapan liar di jalan tol? Tanya Hamim iseng. Sudah kak, sudah 6 bulan. Jawab Idris. Kalau balap liar itu, pakai mobil apa saja? Tanya Hamim iseng. Ada 2 jenis mobil mas. Ada khusus Handeja saja pesertanya. Ada yang mobil bebas. 1 mobil, hanya diisi 2 orang saja. Jawab Idris. Kamu kok bisa ikut balap mobil liar? Kan, otomotif itu hobi mahal. Sedangkan, dulu kan, kamu gak punya uang? Tanya Hamim. Punya uang mas. Dikasih bapak sama ibu. Dan pakai mobilnya teman. Yang joki kemarin itu, temanku mas. Tapi, sekarang dia sudah meninggal dunia pasca kecelakaan di jalan tol. Jawab Idris sedih. Bagaimana ceritanya? Kok bisa kecelakaan melibatkan 8 mobil? Dan korban meninggal hingga 6 orang. Tanya Hamim lagi. Aku ada di urutan 8 dari 30 peserta. Saat hendak finish kurang 10 menit. Dari belakang, ada Handejas melaju sangat kencang sekali menyalip mobilku. Lalu, mobil Handejas itu kehilangan kendali. Kemudian menabrak mobil di depanku. Temanku yang melaju dengan kecepatan tinggi, langsung banting setir ke kiri. Akhirnya menabrak peserta lain, hingga mobil yang aku tumpangi bergulingan setelah terjadi benturan. Di situ, aku sudah tidak sadarkan diri. Jawab Idris. Temanmu kok bisa mati di tempat ya? Sedangkan kamu bisa selamat. Hanya luka ringan. Aneh, kata Hamim. Menurut cerita teman yang menjengukku di rumah sakit, bodi mobil depan, bagian kanan, ringsek akibat benturan keras. Tubuh temanku terjepit bodi mobil. Aku selamat, karena pakai sabuk pengaman. Anak Surabaya, yang mati 2 orang. Pelajar dari kota Malang 2, dari kota Gresik 1, dari Pasuruan 1. Ujar Idris. Kalau kamu sembuh, apa kamu mau ikut balapan lagi? Tanya Hamim. Gak tahu mas. Jawab Idris. Kalau kamu ikut balapan lagi, aku belikan mobil Handejas keluaran terbaru. Nanti, mobil Handejas itu dimodifikasi dulu. Kalau jika terjadi kecelakaan, biar aman kamu. Dipasang airbag. Mesinnya juga dimodifikasi. Kamu kursus, belajar mengemudi sama pembalap. Kata Hamim. Iya mas. Biasanya akhir bulan, itu mobil bebas. Tapi, rata-rata memakai mobil sport yang harganya 3-10 M, dan mesinnya dimodifikasi. Kata Idris. Ya sudah, kamu beli saja mobil sport dan Handejas. Lalu kamu modifikasi sama temanmu. Yang penting, keamanan dalam mobil. Kata Hamim. Iya mas. Kenapa mas Hamim gak marah sama aku? Kok malah mendukungku ikut balap liar? Tanya Idris. Heran. Kalau itu hobimu, ngapain juga aku melarangmu? Sekarang aku punya uang, ya aku dukunglah. Apalagi taruhannya besar sekali. Kapan lagi kamu senang-senang? Mumpung masih muda. Masih hidup di alam dunia. Kalau sudah tua, hobinya diganti. Hobi sholat dan wirid sama ngaji. Kalau aku, hobinya bisnis. Sama ziarah ke makam para wali. Ya sudah, aku mau sholat asar. Ujar Hamim lalu keluar kamar dan masuk ke dalam kamar tengah. Faridah, bangun. Gak sholat asar kamu? Nyenyak sekali tidurnya. Seru Hamim lalu duduk di sofa. Iya mas, ngantuk sekali kena AC, tak mandi dulu sebentar. Ujar Farida kemudian beranjak bangun. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi, tanda ada telepon Wa masuk. Setelah terhubung. Iya Ika. Ada apa? Ujar Hamim. Ada yang perlu saya sampaikan tuan. Jawab asisten Ika. Kamu tunggu di cafe Dora. Habis ini, aku meluncur ke sana.
Kamu panggil Lisa, manajer lapangan PT Jaya Abadi. Suruh ke Cafe Dora sekarang. Aku ingin bicara, kata Hamim. Baiklah tuan, jawab asisten Ika, lalu Hamim mematikan HP-nya. Buruan mandi mas, seru Farida yang baru keluar dari kamar mandi. Iya sayang, jawab Hamim lalu beranjak mandi. Selesai sholat asar berjamaah, Hamim dan Farida pergi ke Cafe Dora. Tak selang lama, motor Vario milik Hamim terparkir di halaman cafe. Setelah berjalan sebentar, Hamim duduk di kursi menghadap Ika asistennya. Farida, kami pesan. Aku pesankan es kelapa muda saja, ujar Hamim. Iya mas, jawab Farida lalu memanggil pelayan. Ika, ada apa? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Ini ada cek ganti rugi dari Pak Malik, orang yang menabrak tuan dari belakang. Nilainya 2M, kata Ika. Besok kamu cairkan cek ini. Lalu, masukkan ke dalam rekening Nona Farida ini. Biar dipakai beli rumah dan keperluan biaya kuliah tahun depan, ujar Hamim. Baiklah tuan. Nona Farida, saya minta nomor teleponnya. Biar saya bisa menghubungi Nona sewaktu-waktu, ujar asisten Ika. Ini Mbak Ika, kartu namaku, ujar Farida. Katanya kamu menuntut Pak Malik, pengusaha yang menabrakku, tanya Hamim. Gak jadi tuan. Saya kasihan sama anak istrinya. Dan Pak Malik memberi ganti rugi ke saya 1M sebagai uang damai, jawab Ika. Ya sudah, lumayan dapat uang 1M, bisa buat biaya kamu menikah, sahut Hamim. Permisi, ini pesanannya, ujar pramusaji, lalu meletakkan 4 gelas di atas meja. Selamat sore tuan, sapa Lisa manajer lapangan PT Jaya Abadi. Sore juga. Duduklah, kata Hamim. Terima kasih tuan, seru Lisa lalu duduk di kursi sebelah Hamim. Kamu cantik sekali, apa kamu masih kuliah? Kok terlihat sangat muda, goda Hamim. Iya tuan, masih kuliah jam malam, di jurusan teknik sipil. Usia saya masih 20 tahun, jawab Lisa. Berapa tahun kerja bergabung dengan PT Jaya Abadi? Tanya Hamim. Baru 2 bulan tuan. Sebelumnya, saya kerja magang di perusahaan kontraktor lainnya, selama 1 tahun, jawab Lisa. Ika, kamu pesan makan untuk kita, perintah Hamim. Baiklah tuan, jawab Ika kemudian memanggil pelayan cafe yang juga temannya dulu. Sekarang, kamu sibuk apa? Tanya Hamim lagi pada Lisa. Sekarang sibuk membantu pengerjaan proyek perumahan Rungkut Indah, tuan, jawab Liza. PT Jaya Abadi, sekarang lagi mengerjakan apa saja? Tanya Hamim. Sekarang, lagi mengerjakan 4 proyek perumahan tuan, serta mengerjakan Cafe Dora Cabang 2, di Jalan Ahmad Yani Surabaya, jawab Lisa. Loh, kok banyak sekali proyek perumahan yang dikerjakan sama PT Jaya Abadi? Seru Hamim. Iya tuan, order dari PT Holding Real Estate di Kabupaten Mojokerto, Malang, Sidoarjo, dan Rungkut Surabaya. Kemungkinan, setelah diiklankan besar-besaran di beberapa aplikasi, PT Jaya Abadi akan menerima job-job baru dari beberapa pengusaha. Dan saat ini, Pak Herman selaku Direktur PT Jaya Abadi sedang berada di Jakarta. Direktur Herman sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa pengusaha Jawa Barat, jawab Lisa manajer lapangan. Ada berapa manajer lapangan saat ini? Tanya Hamim. Masih ada 6 tuan, jawab Lisa. Besok kamu ikut aku ya, pagi jam 08. Kamu, aku beri tugas untuk mengerjakan proyek rumah makan dan membangun makam wali, ujar Hamim. Baiklah tuan, jawab Lisa. Aku baru beli tanah. Tanah itu banyak pohon besar dan rumput liar, rimbun sekali. Besok, kamu potong semua pohonnya, dan kamu bersihkan rumputnya. Kamu ajak hubungi arsitek PT untuk serve. Kamu suruh mendesain gambar rumah makan yang sederhana, yang nyaman dan indah. Luas tanahnya 500 meter kali 500 meter, ujar Hamim. Baiklah tuan. Sementara, besok akan saya bawa orang untuk membersihkan lahan dulu. Selesai membersihkan lahan, akan saya datangkan para pekerja
dan materialnya. Ujar Lisa. Ya sudah, masalah dana, pembangunan rumah makan dan cafe Dora cabang 2. Kamu minta sama asisten Ika. Alamatnya proyeknya, nanti dikirim sama Ika. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Liza. Mari, kita makan dulu. Ajak Hamim. Kemudian menikmati makan yang sudah tersajikan. Apakah PT Jaya Abadi kontraktor milik ayahku dibeli Mas Hamim ya? Kok namanya sama? Ternyata, selain sekolah SMA, Mas Hamim juga seorang pengusaha. Kata Farida dalam hati. Lisa, apa kamu dapat inventaris mobil dari perusahaan? Tanya Hamim. Dapat tuan, mobil Hyundai Jazz. Jawab Lisa. Rumahmu mana? Tanya Hamim lagi sambil makan. Surabaya tuan. Masih numpang sama orang tua. Jawab Lisa. Kamu bantu perusahaan PT Jaya Abadi hingga menjadi perusahaan bonafit. Nanti akan ada bonus untukmu. Lumayan, bonusnya bisa buat beli rumah. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Lisa. Apa kamu betah kerja di PT Jaya Abadi? Tanya Hamim lagi. Betah tuan, sangat senang sekali. Karena bayarannya tinggi dan banyak tantangan di lapangan. Jawab Lisa. Berapa bayaranmu sebulan? Tanya Hamim. Gaji pokok 6 juta tuan, uang makan dan uang kesehatan serta lain-lainnya 4 juta. Jeti, per bulan menerima 10 juta. Dapat inventaris HP dan mobil. Bensin ditanggung perusahaan. Jawab Lisa. Sudah azan maghrib. Aku mau sholat dulu. Kalian boleh pulang. Ika, besok kamu urus surat izin usaha restoran dan surat izin membangun restoran. Ujar Hamim lalu menyudahi makannya. Baiklah tuan. Jawab Ika. Farida, ayo, kita sholat dulu. Ajak Hamim. Iya mas. Jawab Farida kemudian beranjak. Selesai sholat maghrib, dan dilanjut sholat isyak. Hamim duduk berdua dengan Farida di sebelah taman cafe. Mas, terima kasih ya. Dikasih uang 2 M. Ujar Farida. Sama-sama Farida. Itu uang bagianmu. Itu uang komisi untukmu. Karena, kamu telah menginformasikan tanah yang ada di pinggiran kota Malang. Kata Hamim. Loh, sudah dibelikah mas, tanah itu? Sahut Farida. Sudah. Yang beli PT Holding Real Estate. Jawab Hamim. Kok banyak sekali mas? Kasih komisinya. Kata Farida. Ya segitu emang. Komisinya. Lumayan kan? Cuma kasih info saja. Dapat komisi banyak. Ujar Hamim. Ya semua karena kamu mas. Kalau, selain kamu, mungkin dapat 100 jutaan. Karena, aku gak ikut andil apa-apa dalam transaksi pembelian tanah. Kata Farida. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi, tanda ada telepon via WA. Setelah terhubung. Iya Riz, ada apa bos? Kata Hamim. Besok sekolah libur. Ayo kita dugem di diskotik Dragon. Ajak Haris sahabat Hamim. Sama siapa saja bos? Tanya Hamim. Biasa, sama Gabriel dan Lucky. Ini, Ira Ira juga Amel ikut. Kamu ajak Bella. Kata Haris. Kalau besok libur sekolah, pasti ramai diskotik Dragon. Banyak anak anggota The Dove yang dugem. Ujar Hamim. Ya gak apa-apalah Mim, kan kebanyakan teman kita juga. Sahut Haris. Baiklah, kamu tunggu di parkiran diskotik. Kata Hamim lalu mematikan handphonenya. Farida, ayo kita pergi. Kita ke hiburan malam. Mumpung masih hidup di dunia. Ajak Hamim. Baiklah mas. Jawab Farida kemudian berdiri. Lalu berjalan bersama Hamim ke parkiran. Tak selang lama, motor memasuki perumahan The Garden. Kemudian memasuki halaman rumah mewah. Setelah memarkir motornya di garasi, Hamim memanggil Pak Prio driver yang ada di pos satpam. Pak Prio, sini sebentar. Iya Gus. Jawab Pak Prio mendekat. Antar ke diskotik Dragon. Pakai mobil Range Rover. Aku tak mandi dan ganti baju dulu. Ujar Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Prio lalu beranjak ke garasi. Farida, ayo masuk.
Ajak Hamim. Iya mas. Apa ini rumahmu? Tanya Farida. Iya rumahku. Jawab Hamim lalu masuk kamar utama. Kemudian mandi. Selesai ganti. Mengenakan kaos, Hamim keluar kamar. Farida, ayo. Kok malah berdiri di samping kolam renang? Seru Hamim. Lihat-lihat isi rumahmu mas. Bagus sekali. Indah dan megah. Ujar Farida lalu berjalan keluar rumah. Kalau kamu senang, kamu boleh tinggal di sini selamanya. Akan aku berikan rumah ini untuk kamu. Kata Hamim lalu masuk ke dalam mobil. Tak selang lama, mobil melaju pelan-pelan keluar rumah menuju jalan raya. Ternyata, Mas Hamim sekarang kaya raya. Menurutku, Mas Hamim adalah cowok, bos pemilik perusahaan, yang tadi diobrolin sama Mbak Lisa. Tak kusangka. Dulu, Mas Hamim sangat miskin sekali. Dulu, waktu SD, aku sering memberi uang untuk jajan. Sekarang, tiba-tiba kaya raya di usia yang sangat muda. Dulu, waktu pacaran sesaat, Mas Hamim memang sering nongkrong di warung Pak Taji, bersama preman kampung. Makanya, dulu ayahku tidak suka sama Mas Hamim. Dan hingga sekarang, ayahku masih tidak suka. Hingga hubunganku dengan Mas Hamim putus. Tapi, entah mengapa, dari dulu hingga sekarang, aku masih saja suka dan mencintai Mas Hamim. Sekarang, setelah dewasa, Mas Hamim tiba-tiba berubah. Selain rajin sholat, juga suka ngaji di makam wali. Mas Hamim juga suka sedekah. Berbagi pada orang yang hidupnya susah. Andaikan dulu, ayah dan ibuku merestui hubunganku dengan Mas Hamim. Aku sekarang sudah bahagia bersamanya. Kata Farida dalam hati. Farida, melamun saja. Seru Hamim. Melamunin masa lalu mas. Saat kita masih pacaran dulu. Jawab Farida sambil meneteskan air mata. Sudah, jangan menangisi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting, kita songsong masa depan kita. Kita masih sangat muda sekali. Banyak kesempatan yang kita raih. Kita jalani saja hidup ini. Yang penting, aku selalu ada untukmu sebagai sahabat. Ujar Hamim. Iya mas. Yang ku sesali, ayah dan ibuku sangat membencimu. Dan melarangku menjalin hubungan denganmu. Hingga ayahku memutuskan tidak membiayai sekolahku di kota Malang. Ujar Farida. Sejujurnya, aku masih mencintaimu. Tapi, aku tidak mau memilikimu tanpa restu kedua orang tuamu. Dan aku sadar siapa diriku waktu itu. Ujar Hamim mengingat masa lalu. Iya mas, aku tahu posisimu. Pintaku, walau kamu bersama wanita lain, jangan pernah melupakan aku. Ujar Farida pelan. Iya Farida, aku pasti tidak akan melupakan dirimu. Kamu adalah bagian terindah dari masa laluku. Kamu, wanita yang selalu menghibur dan menolongku. Di saat dulu, aku menderita. Ayo turun. Sudah sampai. Kata Hamim kemudian membuka pintu mobil. Setelah turun dari mobil, Hamim menggandeng lengan Farida yang terlihat cantik nan anggun. Kenalkan, ini Farida. Ujar Hamim pada 3 sahabatnya dan 3 pacar sahabatnya. Pak Kiai, kok ganti yang baru sekarang? Bella dikemanain? Tanya Ira kekasih Haris. Bella lagi sakit. Jeti bawa cadangan. Jawab Hamim. Iseng. Emang ban mobil. Pakai cadangan. Sahut Suzan. Hai Suzan. Tambah cantik saja kamu. Sahut Hamim. Ini tiket masuk untuk kalian berdua. Ujar Amel sambil menyodorkan 2 lembar tiket masuk diskotik. Terima kasih Mel. Ujar Hamim sambil menerima 2 lembar tiket. Beberapa mobil Honda Jazz parkir di depan diskotik Dragon. Linda juga Laura dan Maya serta beberapa anggota geng Dadov keluar dari mobil lalu berjalan menuju pintu loket. Pak Kiai. Sapa Laura juga teman lainnya. Hai Laura. Maya. Linda. Apa kabar? Gak ketemu beberapa hari. Tambah cantik saja kalian. Kata Hamim. Pak Kiai, tambah tampan saja dirimu. Sapa Bilkis yang baru datang lalu saling cium tangan Hamim. Siapa gadis cantik ini? Tanya Linda penasaran sambil melihat Farida yang berdiri di samping Hamim. Kenalkan, ini Farida.
kata Hamim sambil tersenyum. Mentang-mentang Bella sakit, kamu jalan sama kekasih baru. Ujar Maya. Pak Kiai, kabarnya, kamu dan Bella kecelakaan motor. Tanya Laura. Enggak, aku baik-baik saja. Jawab Hamim. Jangan bohong kamu Pak Kiai. Aku dan teman-teman dari rumahnya Bella menjenguk. Bella yang cerita. Sahut Linda. Iya hanya roboh saja motornya saat aku memarkir. Bukan kecelakaan. Ini buktinya. Aku sehat dan baik-baik saja. Kata Hamim asal jawab. Pak Kiai, ayo selfie. Kita foto-foto dulu. Habis ini, kita masuk. Ajak Linda. Siap. Jawab Hamim lalu selfie bergantian bersama teman dan sahabatnya. Selesai selfie, Hamim dan teman-temannya masuk ke dalam diskotik Dragon. Malam terus merambat. Tak terasa sudah jam 02 malam. Gabriel, Lucky, Haris, aku pulang dulu ya. Nanti pagi aku kerja. Ujar Hamim. Oke, hati-hati di jalan. Sahut sahabat dan teman-temannya. Laura sayang, aku mau balik. Lusa kita jalan-jalan bareng. Pamit Hamim. Oke Pak Kiai. Jawab Laura lalu saling. Sambil berjalan keluar ruangan diskotik, Hamim menggandeng lengan Farida. Tak lama kemudian, setelah masuk ke dalam mobil, Pak Prio driver melajukan mobil pelan-pelan. Selang setengah jam, Satpam membuka pintu gerbang, dan mobil melaju perlahan ke garasi. Pak Prio, langsung pulang saja. Gak apa-apa. Ujar Hamim sambil keluar dari dalam mobil. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver. Ini buat beli rokok sama bensin. Kata Hamim sambil menyodorkan 2 lembar uang 100.000. Terima kasih banyak Gus. Ujar Pak Prio sambil menerima uang. Ayo Farida. Kita istirahat. Ajak Hamim lalu berjalan masuk rumah. Mas mau minum? Tanya Farida. Iya Farida. Ambilkan air putih di dalam kulkas. Iya mas. Jawab Farida lalu beranjak membuka kulkas. Ini mas. Kamu istirahat tidur di kamar utama. Aku tidur di sofa saja. Kata Hamim lalu minum setengah botol air mineral. Iya mas. Jawab Farida lalu masuk kamar utama. Jam 05 pagi, alarm HP milik Hamim berdering. Mendengar suara alarm terus berbunyi, Farida terbangun lalu keluar kamar. Dan mendapati Hamim masih tertidur pulas di kursi sofa. Mas, mas. Seru Farida sambil menepuk lengan Hamim. Iya Farida. Jawab Hamim yang masih memejamkan mata. Sudah jam 05 pagi. Kamu gak sholat subuh? Ujar Farida yang juga ngantuk. Iya Farida. Tak mandi dulu biar seger. Kamu mandi sana, kita sholat berjamaah. Ujar Hamim lalu bangun. Selesai sholat subuh berjamaah, Hamim tertidur di atas sajadah. Sementara, Farida duduk di teras belakang sambil melihat taman dan kolam renang. Juga sambil menikmati udara pagi. Selamat pagi Non. Sapa Rikaat. Pagi juga, Mbak. Jawab Farida. Nona mau minum apa? Tanya Rika. Minum susu madu saja. Jawab Farida. Baiklah Non. Jawab Rika. Mbah mau masak apa sekarang? Tanya Farida. Saya jarang masak Mbak. Karena gua Hamim jarang makan di rumah. Kecuali kalau Gus Hamim menyuruh saya masak, baru saya masak. Jawab Rika. Sekarang Mbaknya masak ya. Masakan krengsengan daging sapi dan rempeyek udang. Serta sop iga. Ujar Farida. Baiklah Non. Jawab Rika lalu memasak air. Tak lama kemudian. Ini Non, susu madunya. Ujar Rika sambil meletakkan gelas di atas meja. Terima kasih. Mbak, kenapa Mas Hamim itu? Kok dipanggil Gus dan dipanggil Pak Kiai? Kadang dipanggil Tuan. Tanya Farida penasaran.